Halo coy, balik lagi sama Animin di sini. Dan kali ini Animin mau bahas alasan kenapa Ayano Koji menolak pernyataan cinta Sato kepada dirinya berdasarkan versi light novel volume 7.5. Setelah pengakuan cinta yang diungkapkan oleh Sato kepada Ayano Koji dan mendapatkan penolakan dari Ayano Koji, dengan sedih akhirnya Sato pun pulang ke asrama dengan berlari meninggalkan Ayano Koji sendirian sambil menahan tangis. Dan setelah ditinggalkan sendirian oleh Sato, Ayano Koji sebenarnya telah menyadari kalau sejak awal ada seseorang yang telah mengikuti Ayano Koji dan Sato, lalu memanggil seseorang yang bersembunyi di balik pepohonan dan semak-semak tersebut untuk keluar. Tapi meskipun telah mencoba memanggil seseorang tersebut untuk keluar, orang yang bersembunyi tersebut sama sekali tidak memberikan jawaban dan tidak mau keluar dari persembunyiannya. Ayano Koji pun berkata, "Jika kau terus bersembunyi di sana, kau akan masuk angin. Ada yang harus kulakukan setelah ini. Apakah tidak apa-apa kalau aku meninggalkanmu?" Dan setelah mendengarkan perkataan Ayano Koji, orang tersebut pun mulai keluar dari persembunyiannya dan berkata, "Sejak kapan kau menyadarinya?" Ayano Koji menjawab, "Sejak awal. Kau dengar kalau Sato akan mengungkapkan perasaannya di sini kan, Karuizawa?" Meskipun Karuizawa juga ikut dalam mengatur kencan ganda tersebut bersama Sato dan mengatur tempat serta waktu untuk Sato bisa menyatakan perasaannya kepada Ayano Koji, Karuizawa tetap berusaha mengelak dan mengatakan kalau ia tidak tahu tentang itu. Lalu Karuizawa bertanya kepada Ayano Koji, "Ngomong-ngomong, kenapa kau menolak pengakuan Sato?" Ayano Koji menjawab, "Apa maksudmu? Kau sendiri yang pernah mengatakannya. Pacaran dengan seseorang yang bahkan tidak kau suka adalah yang terburuk. Untuk yang lebih baik atau lebih buruk, Sato adalah seorang gadis normal. Dia tentu saja menginginkan percintaan yang normal. Tapi melihatnya secara objektif, apakah kau benar-benar berpikir kalau aku mampu melakukan percintaan yang normal?" Karuizawa menjawab, "Itu sedikit sulit untuk dibayangkan." Hanya karena Karuizawa yang lebih memahami Ayano Koji daripada orang lain, Karuizawa juga bisa mengerti tentang hal ini. Ayano Koji juga sebenarnya sangat menginginkan percintaan yang normal. Diakui oleh seorang gadis imut dan menjalani kehidupan sekolah yang normal adalah sesuatu yang dipikirkan oleh Ayano Koji. Namun seperti yang diharapkan, itu benar-benar tak akan berakhir menjadi pola romantis yang sama seperti Sato bayangkan. Bahkan jika Ayano Koji memaksakan diri untuk berpacaran dengan Sato, Ayano Koji hanya akan membuang-buang waktunya dengan sia-sia. Lalu Karuizawa pun berkata, "Hei kau, bukan benar-benar tempatku untuk mengatakannya, tapi kau mungkin agak terlalu kejam. Memang Kiyotaka berbeda dari anak laki-laki normal, dan selain itu, kau yang orang lain lihat biasanya hanya kebohongan kan?" Ayano Koji menjawab, "Bohong atau lebih tepatnya, itu adalah fakta bahwa aku tak menunjukkan semuanya pada mereka." Karuizawa berkata, "Itulah mengapa kau benar dalam berpikir ketika kau menunjukkan kepada mereka dirimu yang sebenarnya. Ada gadis yang akan kecewa denganmu. Tapi kau tahu setelah kau jatuh cinta, ada juga saat-saat ketika kau tak lagi peduli tentang apapun. Tapi aku pikir Sato akan menerima Kiyotaka seperti apapun Kiyotaka yang sebenarnya. Itu yang aku maksud. Yah, karena kau sudah menolaknya, semuanya sudah berakhir. Meskipun aku baru saja melepaskan panah asmara. Sudah terlambat, tapi tak bisakah kau mencoba pacaran dengan dia sebagai pengalaman? Selain itu, jika itu kau Kiyotaka, kau pasti telah menyadari perasaan Sato kan? Mengundangmu berkencan pada hari Natal, ini adalah sesuatu yang teman normal tak akan pernah lakukan. Memberi dia persetujuan untuk kencan di hari Natal, bukankah kau berpikir bahwa kau akan berpacaran dengannya?" Ayano Koji menjawab, "Sebagai hasil dari kencan tersebut, aku menyadari aku tak cocok dengan Sato. Tak bisakah kau mengartikannya seperti itu?" Karuizawa menjawab, "Itu mungkin saja begitu, tapi dari apa yang bisa kulihat hari ini, semuanya berjalan lancar. Kau sepertinya juga menikmati dirimu sendiri." Ayano Koji menjawab, "Jika aku harus jujur kepadamu, bukan berarti aku tak berpikir untuk berpacaran dengan Sato sama sekali. Dengan berkencan dengan Sato, aku mungkin bisa mengalami berbagai hal." Dengan ekspresi yang sedikit marah, Karuizawa berkata, "Apa maksudmu dengan bisa mengalami berbagai hal bersama dengan Sato?" Ayano Koji menjawab, "Ini adalah tujuan para pasangan yang akhirnya akan tiba. Itulah artinya." Karuizawa berkata, "Hah? Kau berniat pacaran dengan dia hanya untuk alasan yang tidak masuk akal seperti itu?" Ayano Koji menjawab, "Apakah kau pernah berpikir tentang keinginan untuk melakukannya juga?" Karuizawa menjawab, "Aku tidak tahu.
Ini juga adalah dunia yang sama sekali tak dikenal untukku juga. Ayano Koji berkata, lalu bukankah kau pernah berpikir untuk melompat keluar ke dunia yang tak dikenal itu? Karuizawa menjawab, pada akhirnya bukankah itu tergantung pada pasanganmu? Ayano Koji berkata, tapi aku tak punya keluhan khusus jika itu adalah Sato. Karuizawa berkata, lalu mengapa kau menolak pengakuan Sato? Kau bisa mengalami dunia yang tak dikenal yang kau bicarakan itu. Ayano Koji menjawab, jika aku memilih untuk pacaran dengan Sato, apakah kau akan berada di sisiku sekarang? Terdiam dengan pertanyaan Ayano Koji melanjutkan perkataannya. Itulah alasan utama mengapa aku tak memilih Sato. Memang memilih untuk pacaran dengan Sato akan sangat membantu kehidupan sekolah yang menyenangkan bagi Ayano Koji. Ayano Koji akan menjadi kekasih dan Ayano Koji akan berbagi momen bahagia dan saat-saat sulit bersamanya. Dan Ayano Koji akan memperdalam hubungannya dengan Sato. Namun ini hanya jika Ayano Koji pacaran dengan Sato tak akan mempengaruhi kondisi mental Karuizawa sama sekali. Jika Ayano Koji memilih Sato, akan menjadi sangat sulit bagi Ayano Koji untuk menggunakan Karuizawa di masa depan. Itu bukan sekedar prediksi. Sebetulnya Karuizawa sudah semakin dekat dengan Ayano Koji. Jika Ayano Koji memilih Sato, Karuizawa akan menjadi lebih waspada terhadap Ayano Koji. Insiden di atap sekolah itu pasti menjadi titik balik besar bagi Karuizawa. Kepercayaan yang Karuizawa miliki dalam diri Ayano Koji telah meningkat, dan tidak akan berlebihan untuk mengatakan bahwa Karuizawa tidak akan pernah mengkhianati Ayano Koji mulai sekarang. Riwen atau Sakai Nagi, atau bahkan jika keberadaan seperti Nagumo mendekatinya, Karuizawa tidak akan hancur lagi. Tentu saja jika Sato memiliki bakat yang luar biasa seperti itu, sehingga dia bisa menjadi pengganti Karuizawa, itu akan menjadi masalah yang berbeda. Menetapkan Sato sebagai keutamaan Ayano Koji dan menggunakan Karuizawa sebagai cadangan. Namun berkat kencan hari ini, Ayano Koji memiliki keyakinan bahwa Sato tak mungkin menggantikan Karuizawa. Berkaitan dengan pemikiran fundamental dan aspek mental, Ayano Koji bisa mengatakan kalau Sato tidak bisa menggantikan Karuizawa. Meskipun kencan ganda tersebut dibuat sebagai suatu kebetulan, Karuizawa bisa tetap terus tenang menyembunyikan fakta tersebut. Namun Sato terus saja merasa gelisah di sepanjang waktu, dan ada kalanya Sato tiba-tiba menjadi terlalu tenang. Bahkan saat kontak dengan Nagumo terjadi selama kencan, Karuizawa dengan cepat segera mengambil tindakan. Sementara Sato terlihat bingung. Dalam keadaan darurat, aspek milik Karuizawa membuat perbedaan yang sangat besar. Dan mulai dari sekarang ada 3 masalah yang tak bisa Ayano Koji hindari, yaitu masalah dengan OSIS, masalah dengan ayahnya, dan masalah dengan Sakai Nagi. Jika masalah-masalah tersebut mengamuk, posisi Ayano Koji akan dengan mudah berubah. Dan sampai saat Ayano Koji bisa menghilangkan ancaman itu sepenuhnya, Ayano Koji harus membuat Karuizawa bekerja untuknya. Selain itu, Ayano Koji juga khawatir tentang pergerakan Cabashira dan ayah dari Sakai Nagi. Ayano Koji ragu pihak guru akan melakukan sesuatu yang ceroboh seperti itu. Tapi sekarang Ayano Koji akan dapat melihat latar belakangnya, dan mereka juga akan menjadi sasaran pengawasan Ayano Koji mulai sekarang. Dalam arti itu juga, keberadaan yang dikenal sebagai Karuizawa Kei sangat penting bagi Ayano Koji. Lalu tiba-tiba Karuizawa bertanya, aku sudah berpikir itu mungkin seperti itu, tapi Kiyotaka hanya melihat orang sebagai alat kan? Ayano Koji menjawab, bukan itu maksudku. Karuizawa kembali bertanya, hei, ini pertanyaan sederhana, tapi apakah kau pernah mencintai seseorang sebelumnya? Ayano Koji menjawab, sampai sekarang tak pernah. Mendengar jawaban dari Ayano Koji, Karuizawa pun terlihat sedikit puas. Dan setelah itu, Ayano Koji dan Karuizawa pun pergi ke sebuah tempat untuk bertemu seseorang untuk mendapatkan informasi berharga sebagai modal untuk berhadapan dengan Nagumo Miyabi, sang ketua OSIS yang baru. Jadi itu dia alasan kenapa Ayano Koji menolak perasaan Sato. Intinya Ayano Koji bukanlah orang yang bisa hidup dengan normal. Jadi Ayano Koji tidak bisa menerima perasaan Sato dan memilih untuk mempertahankan Karuizawa yang lebih berguna untuk membantunya di masa depan. Seandainya Ayano Koji adalah seseorang yang bisa hidup dengan normal, seperti percakapan Ayano Koji dan Karuizawa di atas, Ayano Koji tentu saja akan menerima pernyataan cinta dari Sato tersebut dan mengalami berbagai hal selama masa sekolahnya tanpa harus berhadapan dengan masalah-masalah dengan ayahnya, Sakai Nagi, OSIS, White Room maupun masalah kelas. Nah, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe. ありがとう君